Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pianika Satria dengan NIM 04863402 UPPJJ Semarang, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila, yang dimana kita diminta untuk membuat video singkat dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Yang saya ambil fokusnya yaitu proses lahirnya Pancasila, yaitu pada saat BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk presentasi. Proses lahirnya Pancasila itu sendiri diawali pada saat pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu sendiri merupakan krusial momen bagi bangsa Indonesia karena mengawali sejarah berdirinya kemerdekaan Indonesia, yang mana di dalamnya dibahas secara fundamental terkait dasar-dasar Indonesia atau berdirinya negara Indonesia. Untuk timeline dari BPUPKI itu sendiri terdapat beberapa timeline atau waktu, yaitu yang pertama pembentukan yang pada tanggal 29 April 1945. Kemudian ada sidang pertama BPUPKI, yang mana di dalamnya nanti akan dirumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sidang kedua dan pembentukan panitia 9, yang mana menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, pada saat pembentukan BPUPKI itu sendiri terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu Foundational Discussion atau diskusi dasar negara, yang mana nanti akan disampaikan oleh beberapa tokoh, 3 tokoh. Kemudian pembentukan dasar negara, dan tercetuslah ideologi Pancasila. Tokoh-tokoh itu sendiri terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya headline atau yang saya akan garis bawahi yaitu adalah Soekarno. Kenapa Soekarno? Karena Soekarno merupakan yang mencetuskan nama Pancasila itu sendiri. Yaitu Soekarno membahas berdialog atau menyampaikan pendapat terkait dasar negara pada saat sidang pertama BPUPKI, yang mana ada beberapa prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi. Kemudian ada lagi 2 itu internasional, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari pidato inilah kemudian Insinyur Soekarno juga mencetuskan nama Pancasila. Setelah dasar-dasar negara disampaikan, maka selanjutnya ada sidang selanjutnya atau sidang kedua BPUPKI, yang mana juga dibentuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini beranggotakan oleh beberapa tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, Abdul Ghar Muzakkar, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, Sultan Syahrir. Nah,
Panitia 9 itu sendiri bertugas untuk membentuk dasar negara Indonesia, yaitu menggabungkan antara paham nasionalisme dan Islami. Kemudian juga memperkenalkan toleransi dan kebersamaan dalam sebuah perbedaan, yaitu Indonesia. Nah, yang mana di dalamnya nanti akan lahir Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sendiri, Jakarta Charter, rumusan undang-undang dasar. Piagam ini menjembatani kompromi yang berbagai pandangan dan kepentingan. Kenapa Piagam Jakarta penting? Karena di dalam Piagam Jakarta tersebut merupakan dasar dari Undang-Undang Negara Indonesia saat ini, yaitu di 1945. Kemudian Pancasila itu, kelahiran Pancasila melambangkan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia terkait perbedaan, yang mana Indonesia terdiri dari banyak pulau, banyak suku, dan banyak sekali perbedaan. Nah, Piagam Jakarta memberikan pelajaran untuk bangsa Indonesia agar bersatu. Nah, untuk nilai dari Pancasila, kelahiran Pancasila itu sendiri terdapat beberapa nilai. Yang pertama yaitu musyawarah sebagai bentuk diskusi, yang mana dalam diskusi tersebut kita diberikan kebebasan pendapat untuk mengutarakan pendapat kita masing-masing tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada toleransi. Toleransi merupakan bentuk krusial dari Indonesia untuk menerima semua perbedaan yang ada. Nah, menerima semua perbedaan yang ada, baik dari etnis, agama, suku, ras, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu gotong royong sebagai bentuk kita bekerja secara bersama-sama, saling bahu-membahu, membantu antara satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu relevansi Pancasila untuk anak muda itu ada beberapa, yaitu sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa, kita tentunya seringkali juga terlibat dalam dialog-dialog kampus ataupun pemikiran-pemikiran yang mungkin kita sendiri berbeda dengan teman yang lainnya, sehingga Pancasila sebagai pengingat kita, sebagai dasar kita, yaitu untuk berdialog dengan satu dengan yang lainnya, kemudian menghargai perbedaan yang ada dan berkomitmen atau menjunjung tinggi nilai persatuan, yaitu bangsa Indonesia, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karena tentunya kita di universitas atau sebagai mahasiswa, kita akan menemui banyak orang dengan berbagai latar belakang, suku, ras, agama, dan tentunya kita harus menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Ya, mungkin ada beberapa aksi dari nilai Pancasila itu sendiri, yaitu seperti komunitas-komunitas yang ada dalam mahasiswa atau kampus, kemudian menghargai perbedaan, dan juga ikut turut membersihkan atau menjaga alam Indonesia, yaitu melindungi alam. Nah, semangat dari Pancasila sendiri yaitu generasi muda harus menghidupkan semangat Pancasila melalui musyawarah, toleransi, dan gotong royong, sebagaimana sudah
dicontohkan oleh para tokoh-tokoh Indonesia terdahulu sebelum Indonesia merdeka maupun sampai Indonesia merdeka, sehingga Indonesia tetap utuh sampai saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Untuk PPT itu sendiri saya buat dengan bantuan AI, sehingga beberapa bahasa masih bahasa Inggris. Mungkin cukup sekian. Bila terdapat kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika terdapat feedback dari dosen dapat diberikan feedback kepada saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.